Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Pelatihan? Mudah-mudahan sehat dan tetap semangat. Sobat Pelatihan, pernahkah kalian mengejek teman? Atau kalian memusuhi teman kalian tanpa alasan yang jelas? Atau mungkin kalian memukul teman kalian? Dan mungkin kalian juga pernah merasakan jika kalian dipukul. Dari situ apa yang kalian rasakan jika kalian dimusuhi? Dan apa yang kalian rasakan jika kalian diejek? Jika kalian pernah melakukan hal-hal itu, maka kalian telah menjadi pelaku dan bahkan menjadi korban bullying. Sekarang, mari kita kenali apa itu bullying. Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Nah, bullying ini bisa berupa celaan, fitnah, atau penggunaan kata-kata yang tidak baik untuk menyakiti orang lain. Ini biasanya dilakukan oleh senior kepada junior atau bahkan teman satu tingkatan, dan pada umumnya bullying dari senior kepada junior itu merupakan tradisi dan biasanya terjadi karena adanya kecemburuan. Bullying juga bersifat relasional. Misalnya, sang korban tidak diakui sebagai keluarga dan kadang mereka juga bersifat fisik. Contohnya nih, kekerasan dalam rumah tangga. Serta dapat juga terjadi karena unsur mayoritas menindas yang minoritas, seperti seorang pendatang yang dibully oleh warga aslinya. Sobat Pelatihan, ada beberapa bentuk bullying yang harus kita kenali. Ada bullying fisik. Bullying ini berupa memukul, menendang, menampar, meludahi, atau segala bentuk kekerasan yang menggunakan fisik. Kemudian ada bullying relasional. Nah, bullying ini berupa pengabaian, pengucilan, cibiran, dan segala bentuk tindakan untuk mengasingkan seseorang dari komunitasnya. Dan yang terakhir ada cyberbullying. Nah, cyberbullying ini adalah segala bentuk tindakan yang dapat menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik. Misalnya, rekaman video intimidasi, pencemaran nama baik lewat media sosial, dan sebagainya. Nah, ini semua tentu ada penyebabnya. Bisa jadi karena permusuhan, dan permusuhan ini biasanya terjadi dalam pertemanan yang bisa memicu seseorang melakukan bullying. Kemudian, adanya rasa kurang percaya diri dan mencari perhatian. Maksudnya nih, jika seseorang yang merasa kurang percaya diri atau pede, maka dia seringkali ingin diperhatikan. Salah satunya yang melalui bullying tadi. Karena dengan membuli orang lain, mereka akan merasa puas, lebih kuat, dan dominan. Kemudian penyebab lainnya adalah perasaan dendam. Jika seseorang yang pernah disakiti atau ditindas, itu biasanya menyimpan rasa dendam yang ingin disalurkan kepada orang lain. Sehingga orang lain merasakan hal yang sama. Salah satunya adalah dengan melakukan bullying. Dan penyebab terakhir adalah adanya pengaruh negatif dari media. Jadi, semakin banyak gambaran kekerasan yang dilakukan di media, baik televisi, internet, dan sebagainya, maka ini akan menjadi contoh buruk yang bisa menginspirasi seseorang untuk melakukan kekerasan tanpa alasan yang jelas. Sobat Pelatihan, tahukah sobat kalau bullying ini juga bisa menyebabkan rasa trauma yang bisa menyebabkan efek negatif pada kejiwaan korban bullying. Bahkan ada pula bullying yang berujung pada terenggutnya nyawa korban. Sehingga bullying ini masuk pada tindakan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM yang dapat dikenakan hukuman oleh undang-undang negara kita. Dan ini masuk pada tindakan kriminal.
Oke, sekarang kita bahas ke aspek hukumnya. Nah, ada beberapa aspek hukum yang sudah dirancang oleh pemerintah tentang perlindungan korban bullying. Di antaranya nih, Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 76C, kemudian nomor 35 tahun 2014 yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Dan ini dipertegas pada pasal 80 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014, di mana setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun, 6 bulan, dan atau denda paling banyak 72 juta. Dan aspek berikutnya adalah aspek hukum cybercrime, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27 ayat 3, di mana di sini disebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Itu ya, sobat pelatihan. Kemudian aspek hukum cybercrime lainnya yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 45 ayat 1, di mana disebutkan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 itu akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Lama ya. Kemudian denda paling banyak 1 miliar rupiah. Banyak kan? Jadi jangan pernah coba-coba ya. Oke sobat pelatihan, aspek hukum berikutnya adalah aspek hukum cybercrime, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 28 ayat 2, di mana di sini disebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu. Nah, berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Kemudian aspek hukum terakhir adalah aspek hukum cybercrime, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 45 ayat 2, di mana di sini juga disebutkan bahwasanya setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat 1 atau ayat 2, maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Tidak jauh beda kan dengan yang tadi? Oke sobat pelatihan, sekarang sudah paham kan bahwa bullying itu merupakan tindakan kriminal serius yang bisa dijerat hukuman oleh undang-undang. Semoga informasi ini membuat kita semua semakin berhati-hati dalam bertindak dan terjauh dari segala bentuk tindakan bullying. Sahabat pelatihan, demikian video kita kali ini. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.